Ya, udah mulai. Sekejap, sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat datang Bapak. Bisa diperkenalkan dulu Pak, namanya siapa? Ya, terima kasih. Saya dari Bojonegoro, nama Murtaji, Ya, asli pekerjaan dari Tuban. pekerjaan Pekerjaan gimana pekerjaan? Pekerjaan biasa jadi jadi guru, pendidik. guru Ya, madrasah sama jadi ngaji Pak ya. ya, Ya, itu Pak mau kan ini saya ada tugas apa? Disuruh wawancara tentang Pancasila Pak, apa implementasikan ya, Pancasila. Menurut ya. pandangan Bapak sebagai guru madrasah atau guru ngaji itu, pandangan Bapak tentang Pancasila itu apa? Menurut saya untuk Pancasila itu ya sudah sesuai sebagai ideologi negara kita karena Pancasila lahir itu sesuai dengan sejarah kebangsaan kita, yaitu 5 dasar yang harus digunakan, jangan sampai dipisah-pisahkan dari sila pertama sampai sila kelima secara urut. Itu sudah sesuai karena sila pertama tentang ketuhanan, kemudian yang kedua tentang kemanusiaan, yang ketiga tentang persatuan, dan yang keempat tentang musyawarah, dan yang kelima tentang keadilan. Itu sudah sesuai sekali, sesuai dengan hukum Islam juga. Ini diterapkan untuk di Indonesia ya sangat bagus sekali. Maka jangan sampai ideologi ini dirubah menurut saya. Berarti definisi Pancasila menurut Bapak berarti tentang dasar negara gitu Pak ya, dasar negara Ya, yang betul. 5. Terus itu Pak, kan Bapak sebagai guru ngaji juga, ketika apa setiap umat beragama kan mempunyai kitabnya masing-masing kan Pak, punya dasarnya masing-masing. Seperti umat Islam itu Ya, mempunyai pedoman yaitu Al-Quran dan hadis. ya, Ya, kalau misal contoh menjadi umat Islam, kita itu ya, ngambil dasarnya mementingkan dari Al-Quran atau dari Pancasila. ya, ya, betul, betul. Untuk sebagai umat Islam ya saya, karena Pancasila itu sudah sesuai dengan Al-Quran. Semua yang ada di Pancasila itu ada di dalam Al-Quran. Jadi sesuai sekali. Seperti sila ketuhanan yang Maha Esa dalam Al-Quran ada Qul huwallahu ahad. Yang kedua kemanusiaan. Ya, dalam surah An-Nisa juga ada. Kemudian persatuan juga ada. Watasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Komplit semua sudah. Ini menurut saya ya. Berarti Tapi kalau umpama terjadi perbedaan itu ya tidak apa-apa. Penafsirannya juga beda-beda. Tapi menurut saya ya saya sesuaikan dengan Al-Quran. berarti tetap dasarnya itu ngambil Al-Quran, tapi kan kita maksudnya kita berbangsa di Indonesia gitu apa ya, mempunyai dasar negara gitu. Tapi tetap Ya, dasarnya itu Al-Quran. kalau di negara Indonesia dasarnya Pancasila. Oh, Pancasila tetap Pancasila karena Pancasila juga sesuai di dalam Al-Quran. no ya ya Pak. Perumusnya juga banyak orang yang Islam. Sudah sesuai sekali. Udah sesuai Pak ya. Ya, Terus itu Pak, untuk pengimplementasikan atau menerapkan nilai-nilai Pancasila ke kehidupan sehari-hari Bapak, maksudnya dalam mengajar
menjadi guru ngaji atau guru madrasah itu gimana, Pak? Kalau saya untuk mengimplementasikan itu ya mudah sekali tuh ya, karena yang saya ajar juga sama Islamnya. Ya, saya terapkan, umpama saya mengajar di sekolahan untuk PPKN, itu ya sedikit-sedikit saya ambilkan dari Al-Quran juga, supaya lebih paham dan anak supaya mantap. Nih, supaya anak-anak bisa memahami, menghayati, dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sampai bertentangan dengan Al-Quran, juga jangan sampai bertentangan dengan Pancasila. Pancasila. Gitu. Terus apa lagi? Terus udah, Pak. Ya. Udah itu aja. Kemudian untuk mengimplementasikan yang lain, seperti contoh terjadi seminar umpama yang bermacam-macam suku, ras, bangsa, agama, itu ya tetap kita harus mengedepankan pendapat secara keseluruhan. Dalam arti dimusyawarahkan supaya jangan sampai terjadi perpecahan. Pecahan. Karena orang Islam itu tidak menghendaki perpecahan. Kalau sudah terjadi perpecahan, nanti bangsa ini apa yang akan terjadi? Ini ya. Jadi semuanya itu wasawwirhum fil amri faida azamta fatawakkal 'alallah. Segala sesuatu itu dimusyawarahkan. Kalau sudah sepakat, mufakat, terjadi satu suara, ya, wis azamta fatawakkal 'alallah, nanti kita serahkan kepada Allah. Itu caranya. Karena kita kan juga sudah ya termasuk pengurus NO, ya, saya gabungkan ya, Oke. PBNO itu sudah sesuai sekali dengan Indonesia Pancasila. Seperti P, B, NO itu kan hurufnya pertama P. P itu menunjukkan kata-kata Pancasila, NO itu berpancasila. Kemudian B, ya, B di situ ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap Satu satu jual. jua. Kemudian N-nya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia. Ya. Untuk U-nya itu Undang-Undang Dasar 1945. Berarti PBNU itu sudah mencakup ke Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian Bhinneka Tunggal Ika ya, kemudian Undang-Undang Dasar dan Pancasila itu semua. Terus ada lagi. Ya, Jadi Pak. wawasan kita diperluas lah ya. Hmm. Oke. Diperluas, jangan sampai dipersempit, karena semua masalah yang ada di Indonesia itu kalau sudah diterapkan di Pancasila, di undang-undang kita atau dasar-dasar kita, insya Allah negara kita itu akan terjadi negara yang menjadi baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Negara yang gemah ripah loh jinawe toto titi tentrem kerto raharjo dalam semuanya. Ya. Mungkin ada Terus wawasan yang lain, terus itu, pertanyaan Pak, yang lain, mau tanya lagi. ya. Menurut pandangan Bapak itu kan sekarang Pancasila kan cuma Pancasila kan cuma dibuat kayak pajangan aja kan, Pak. Banyak para pejabat, para masyarakat Indonesia itu tidak kurang apa namanya? Kurang mengerti apa makna Pancasila itu tersendiri kan, Pak. Cuma dibuat Ya, pajangan saja. Misal kayak hmm, sila kelima itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi masih iya, banyak rakyat Indonesia itu yang tidak merasakan itu, Pak. Itu bagaimana, Pak? hmm. Pandangan Bapak? Menurut saya untuk kata-kata orang yang mengatakan Pancasila cuma slogan, ya, cuma
slogan saja, bukan semuanya. Tetapi orang-orang atau yang tidak paham tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa kok begitu? Karena di Indonesia itu terjadi kebanyakan peraturan. Dan peraturan itu tidak dilakukan sepenuhnya. Bahkan bisa menjerat mereka sendiri yang membuat peraturan. Sampai-sampai orang yang mengatakan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ternyata buktinya belum adil. Itu keadilan menurut mereka sendiri. Dia tidak mau menempatkan dirinya pada tempatnya, tetapi menganggap dirinya di atas orang lain. Akhirnya terjadi keadilan, tidak terjadi keseimbangan. Berarti ada orang yang melakukan terjadi apa? Korupsi. Jadi itu cuma personel orang saja. Orang yang belum memahami Al-Quran atau Pancasila. Nih. Jadi cuma personel atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya. Banyak orang yang baik kok masih di Indonesia ini. Berarti Ya. Pancasila itu bukan cuma pajangan aja berarti ya Pak ya? Bukan pajangan. Itu sudah dicetuskan PPKI atau Panitia 9 itu, terutama di situ juga ada pengurus NO, itu Wahid Hasim, putranya Mbah Hasim Putu Iya. dari Mbah Hasim As'ari, anak putranya ya. Putra, oke, Kemudian putra. ya, ya dia juga ikut di Panitia 9 itu. Jadi Pancasila itu bukan pajangan, tetapi sebelumnya sudah dirumuskan secara detail. Ya. Ya. Kok terjadi ketimpangan dalam Pancasila, itu Iya. personil orang saja, bukan semuanya. Oknum yang tidak bertanggung jawab. Nih, ya menurut Berarti saya seperti itu. berarti Pancasila itu sudah maksudnya sudah relevan gitu Pak buat bangsa Indonesia. Relevan sekali, Relevan bahkan sekali ya Pak Pancasila ya. itu juga bisa mengikuti zaman. Karena saya katakan tadi, Pancasila itu sudah sesuai karena dia juga sesuai dengan Al-Quran. Di Al-Quran ada semua Pancasila. Walaupun Pancasila sebelumnya dicetuskan jadi dasar, itu sebelumnya sejarah kita kan juga sudah mengatakan Pancasila lahir setelah Indonesia itu lahir, berarti bersamaan. Cuma pencetusannya saja pada waktu sidang PPKI. Iya. Itu. Di Ya, Pancasila itu bukan pajangan, bukan slogan. Terus ada lagi? sudah Pak. Ya, makasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat Amin. dan bagi orang yang mendengarkan supaya bisa meresapi tentang Pancasila dan Al-Quran. Ya, supaya Ini bermanfaat di ini dunia gak apa-apa kan Pak? Tak ya. saya post di YouTube Oh, enggak apa-apa, videonya. enggak apa-apa. Ya. Saya malah senang. Ya, silahkan. Terima kasih Pak Bapak Murtaji atas waktunya. Ya, ya Assalamualaikum. sama-sama. warahmatullahi Kalau kalau saya nanti dulu ya, kalau saya ada kesalahan ya ini dari pribadi saya sendiri karena ilmu saya juga rendah dan apabila ada kebenaran semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ya, taala. Saya minta maaf atas kekhilafan saya. ya, Silakan diakhiri. ya. Terima kasih Bapak. Sekian Ya, dari saya. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.